Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Edi dan Hakim. Aku di sini sebagai host yang akan membantu acara podcast kali ini. Podcast kali ini tuh bertemakan BELOS ataupun podcast integrasi dan leadership OSIS. Nah, di sini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang sangat super ramai banget di sekolah. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak? Di sini kita bakal ngebahas apa? Mereka udah tahu ya, betul banget. Di sini kita bakalin ngobrolin tentang Pilbatos, yang dimana Pilbatos ini merupakan momen yang ditunggu oleh setiap siswa setiap tahunnya. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu yang sangat cantik-cantik di sini ya. Nah, mereka itu merupakan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari pasangan nomor urut satu. Boleh kan mungkin dari kalian lu perkenalan dulu dari nama kelas. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Olivia dari kelas 11-8 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Raina Nanda Tusomba dari kelas 11-11 dan kami di sini sebagai paslon nomor 1. Saya sebagai calon ketua OSIS dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Mereka aja ketika perkenalan itu udah semangat ya. Oke, saya mau ada pertanyaan ke kalian. Gimana sih rasanya kalian terpilih dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Apakah ya excited atau seperti apa? Baik, itu. Kalau saya sendiri, perasaan saya tuh sangat campur aduknya. Ada deg-degan, ada senang, ada haru. Karena deg-degan pastinya karena saya tidak berekspektasi calonkan sebagai ketua OSIS gitu. Lalu ada senangnya juga karena teman-teman mempercayakan kami sebagai paslon nomor 1 untuk maju jadi kandidat. Mungkin dari Raina ada. Saya juga kurang lebih sama seperti Lisa. Ada kaget, campur aduk, iya semua. Jadi intinya mereka itu merasa campur aduk Iya. ya, ada senang, ada sendiri, ada semangatnya. Oke, langsung aja kita pergi ke sesi pertanyaan yang pertama. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan itu benar juga ya. Oke, sudah siap untuk menjawab? Sangat Ya. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa inovasi baru yang ingin kalian bawa OSIS agar OSIS itu lebih bermanfaat bagi siswa? Kami dapat membawa untuk mengembangkan dan mengembangkan kemampuan antar organisasi siswa dan juga kepemimpinan siswa dengan cara kita dapat mengadakan acara OSIS Bootcamp. OSIS Bootcamp ini sendiri adalah pelatihan intensif untuk pengurus OSIS maupun pengurus MPK tentang kepemimpinan, kolaborasi, komunikasi, dan juga manajemen konflik. Dan ada juga simulasi proyek nyata. Ya, jadi setiap sirkuit OSIS itu diberi satu tantangan membuat program kerja yang berdampak nyata pada siswa. Jadi contoh programnya itu seperti kayak pembersihan, literasi maupun sosial. Dari inovasi dan program kerja itu menarik ya. Semoga nanti kalian bisa sukses menjalankan program kerja sampai akhir-akhir masa jabatan kalian. Oke, langsung aja kita langsung pergi ke pertanyaan kedua. Kalau semisal ada siswa yang mendukung pekerjaan, entah itu dari anggota ataupun dari siswa itu sendiri, gimana tanggapan kalian untuk menghadapi dan merangkul mereka? Nah, jika ada siswa-siswi yang tidak mendukung kami, tentunya kami tidak akan langsung menjauh ataupun baper. Justru kita pengen tahu kenapa sih alasannya mereka nggak mendukung kita. Nah, mereka juga bisa memberikan kritik dan saran pada kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Nah, dan juga kita bakal ngajak ngobrol, dengerin pendapat mereka, dan tunjukin kalau OSIS itu bukan cuma milik orang-orang yang mendukung kita, tetapi juga milik semua siswa. Kami percaya kalau kita saling terbuka, lama-lama bikin kita tuh kayak saling ngerti dan juga bisa bekerja sama. Wow, ternyata jawaban dari mereka keren banget ya. Pemimpin yang baik itu merupakan pemimpin yang bukan ingin disukai oleh semua orang, tetapi mereka bisa memegang kepercayaan dan merangkul anggotanya
sehingga anggota itu terjalin harmonis dan tercapainya kekeluargaan, seperti itu ya. Oke, langsung aja kita pergi ke sesi pertanyaan terakhir. Menurut kalian, gimana caranya agar kekompakan MPK dan OSIS itu tetap terjaga agar ketika nanti melaksanakan program itu terlaksana dengan sangat baik? Menurut kami, kuncinya itu tuh ada di komunikasi dan saling menghargai antara peran masing-masing. Jadi si OSIS MPK ini kita saling melengkapi, seperti halnya sering ngobrol bareng, komunikasi, sama terbuka juga kalau semisal ada konflik ataupun saran dan masukan. Jadi kita OSIS dan MPK itu bisa bekerja sama bareng agar dapat mempererat kekeluargaan kita juga, agar kita dapat kompak. Nah, bisa juga kita nongkrong bareng, diskusi tentang hal-hal yang bukan berkaitan dengan program kerja. Itu menumbuhkan, mempererat organisasi OSIS dan MPK. Karena ingat tujuan MPK dan OSIS itu sama, yaitu membantu merealisasikan visi misi dan negara. Ya, berarti MPK dan OSIS itu ibaratkan dua sayap di sekolah ya, yang dimana kalau misal mereka itu udah kompak, itu udah bisa bareng terbang tinggi-tinggi untuk mencapai kesuksesan ya. Di sini kita bisa memiliki ataupun kita bisa mendapatkan banyak hal dari pasangan calon nomor satu ini, mulai dari semangat, mulai dari bagaimana sih kita berorganisasi yang baik, dan tips menjadi pemimpin yang bijak dan profesional. Mungkin podcast kali itu dicukupkan saja sampai sini. Terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan hadir dan sempat sharing-sharing juga mengenai kepemimpinan di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah dengerin podcast kali ini. Nanti jangan lupa di-share podcast kali itu biar banyak teman-teman semuanya yang terinspirasi dari podcast kali ini. Oke, aku Adinjan dan sampai jumpa di episode Kilos berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.